Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong, khususnya warga Balangan. Selamat siang dan salam sejahtera dimanapun Anda berada. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam acara debat publik sesi pertama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Balangan tahun pemilihan 2020 yang mengusung tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Dan tentu saja pemirsa dimanapun Anda berada, tayangan kami dapat Anda saksikan secara langsung melalui TV Tabalong. Kemudian Anda juga dapat menyaksikan melalui channel YouTube live streaming di program TV Tabalong dan juga KPU Balangan. Kemudian Anda juga dapat mendengarkan secara langsung melalui Radio Suara Tabalong 95,4 FM, kemudian juga Radio Sanggam Balangan 94,1 FM. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Amrullah. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita mengangkat tangan guna berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang muslim, izinkan ulunnya akan memimpin, dan bagi yang non muslim menyesuaikan. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam. Ya Allah, pada hari ini Sabtu 14 November 2020 kami akan melaksanakan debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Balangan pada pemilihan serentak tahun 2020. Berikanlah kesuksesan, kelancaran,
dan keberkahan dalam pelaksanaannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya warga Banua Sanggam. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua KPU Balangan kepada Bapak Saripani S. Hud. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2, yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Balangan, yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Balangan, yang saya hormati tim penyusun materi debat pada pemilihan Bupati Wakil Bupati Balangan, yang saya hormati tim pasangan calon nomor urut 1, yang saya hormati tim pasangan calon nomor urut 2, para hadirin dan pemirsa pendengar masyarakat Balangan dalam rangka menyaksikan debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Balangan pada tahun 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan berkat rahmat dan karunia jualah kita masih disehatkan badan dan dapat mengikuti acara debat pada hari ini. Dan tak lupa pula marilah kita ucapkan salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat zuriat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Kami sampaikan bahwa debat publik pasangan calon Bupati Wakil Bupati Balangan tahun 2020 ini merupakan bagian dari kampanye yang difasilitasi oleh KPU dalam rangka mengenalkan pasangan calon kepada masyarakat, khususnya pemilih yang berada di wilayah Balangan. Kami dari KPU Kabupaten Balangan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersenggahnya acara pada hari ini, terutama kepada Bawaslu Kabupaten Balangan dan TNI Polri. Selanjutnya kami sampaikan selamat melaksanakan debat kepada masing-masing pasangan calon dan kepada kita semua dan juga pemirsa pendengar untuk menyaksikan debat yang dilaksanakan pada hari ini. Semoga kegiatan ini mendapat sebuah kebaikan bagi kita semua dalam rangka kemajuan di daerah kita Kabupaten Balangan. Mungkin itu dari saya harap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dan pemirsa, khususnya warga Balangan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan visi dan misi dari kedua pasangan calon dalam debat sesi pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun pemilihan 2020 pada hari ini Sabtu 14 November 2020 dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Tentunya akan dipandu oleh seorang moderator. Pemirsa, kita akan rehat sejenak dan tentunya akan kembali beberapa saat lagi. Namun sebelumnya kita saksikan profil moderator berikut ini. Moderator debat publik pertama Balangan tahun 2020, Fathurrahman Kurnain. Saatnya kita bersua lagi dalam pemilihan, datang memanggil kita, langkahkanlah kakimu dengan gaya Dan sanak bertahan warga masyarakat Kabupaten Balangan. dan semangat yang tinggi. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2020 tetap digawi. Pilih Bupati dan Wakil Bupati Balangan yang terbaik menurut hati sampian bertaan. ingat, Rabu 9 Desember 2020, Jangan takutan datang ke TPS. dengan menerapkan protokol COVID-19. Rajin membasuh tangan. Selalu pakai masker. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dengan hati gembira, Balangan bumi. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Hadirin, pemirsa, pendengar dan warganet media sosial yang kami hormati. Inilah debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan dalam pemilihan tahun 2020. Pada hari ini, Sabtu 14 November 2020. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan sekaligus diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Balangan. Perkenankan, saya Fathurrahman Kurnain selaku moderator debat pada hari ini. Baiklah, kami mengundang masing-masing pasangan calon yang sudah berada di tempat ini untuk naik ke atas panggung.
Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Balangan nomor urut 1, Abdul Hadi dan Supiani. Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Balangan nomor urut 2, Ansarudin dan Muhammad Nur Iswan. Pasangan calon nomor urut 1 dipersilahkan menempati kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 dipersilahkan menempati kursi yang sudah disediakan. Tema debat pada siang ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Perlu kami sampaikan, acara ini disiarkan secara langsung melalui TV Tabalong, siaran radio Sanggam Balangan, dan aplikasi media sosial. Sebelum kita mulai debat publik siang ini, demi kelancaran dan ketertiban acara, perlu kami sampaikan tata tertib pelaksanaan debat berikut ini. Tata tertib debat untuk peserta debat. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Balangan. Calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan calon lain saat calon tersebut sedang berbicara. Waktu dimulai ketika calon mulai berbicara. Calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal calon lain. Pertanyaan antar calon harus seputar tema debat pertama. Moderator akan menghentikan pemaparan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Tata tertib debat untuk tim kampanye dan undangan. Tim kampanye tidak melontarkan yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Tim kampanye tidak memprovokasi calon maupun tim kampanye pasangan calon lain. Panitia boleh memperingatkan dan mengambil tindakan kepada tim kampanye yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet sosial media dimanapun Anda berada. Debat publik ini akan terbagi menjadi 5 segmen. Pada segmen pertama, pemaparan visi misi dan program pasangan calon. Segmen kedua, menjawab pertanyaan dan menanggapi jawaban antar pasangan calon. Segmen ketiga, menjawab pertanyaan dan menanggapi jawaban antar pasangan calon. Segmen keempat, debat terbuka antar pasangan calon. Segmen kelima, pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Sudah siap kita mulai, Bapak-bapak? Untuk mencairkan suasana, marilah kita beri semangat dan tepuk tangan meriah kepada masing-masing pasangan calon. Baik, kita masuki segmen pertama. Pada kesempatan pertama ini, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktunya 5 menit, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan visi dan misi kami dalam maju sebagai kontestan Pilkada 2020. Visi kami adalah membangun desa, menata kota, menuju Balangan yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Balangan adalah merupakan salah satu kota di Kalimantan Selatan yang jika dibandingkan, maka Balangan jauh tertinggal penataan kotanya dan infrastruktur kotanya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau kita membandingkan Kabupaten Balangan dengan kabupaten tetangga kita, mungkin usianya masih relatif kita muda. Tetapi kalau kita bandingkan kabupaten kita dengan kabupaten yang usianya sama dengan Kabupaten Tanah Bumbu, maka kita sangat jauh tertinggal. Mungkin kita ketinggalan 5-10 tahun. Kita membangun 5 tahun, Tanah Bumbu diam 5 tahun, baru sama kabupaten kita dengan Kabupaten Tanah Bumbu.
Itu juga infrastruktur pedesaan. Banyak jalan-jalan desa kita yang belum diaspal. Di Halong ada beberapa desa yang belum diaspal. Kemudian di Kecamatan Tebing Tinggi ada beberapa desa yang masih rusak parah. Kemudian juga di Kecamatan Lampiung. Maka jika seandainya Ulun dan Pak Haji Supiani mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Balangan, maka misi pertama kami adalah pembangunan infrastruktur pedesaan dan infrastruktur perkotaan. Kemudian Balangan sangat kaya dengan sumber daya alam wisata, terutama air terjun di Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi. Kita sudah 17 tahun menjadi Kabupaten Balangan dan sudah 17 tahun memiliki Dinas Pariwisata. Sampai hari ini tidak satupun objek wisata kita yang potensial dibuka, bisa didatangi kendaraan roda 2, apalagi kendaraan roda 4. Jadi kalau kami dan Haji Supiani mendapat kepercayaan, maka potensi sumber daya alam akan kita buka supaya Balangan menjadi destinasi warga Kalimantan Selatan untuk berlibur dan menghibur diri di Kabupaten Balangan. Kemudian di bidang pendidikan, selama ini angka putus sekolah di Kabupaten Balangan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, kami memberikan beasiswa bagi siswa madrasah ibtidaiyah maupun SD, kemudian SMP dan sanawiyah dan sederajat dengan memberikan kartu Balangan Pintar. Kartu Balangan Pintar ini diberikan untuk mengakomodir siswa dan siswi kita yang belum di-cover oleh Kartu Indonesia Pintar dan PKH. Oleh karena itu, kita akan memberikan bagi anak-anak kita yang tidak mampu, yang semangatnya tinggi untuk bersekolah dengan Kartu Balangan Pintar. Kemudian di bidang kesehatan, kami akan memprogramkan berobat di Kabupaten Balangan cukup menunjukkan KTP dan atau kartu keluarga. Ini kita lakukan untuk menghemat anggaran Kabupaten Balangan, juga untuk menyederhanakan proses birokrasi berobat gratis di Kabupaten Balangan. Kenapa kita lakukan ini? Kita tidak mau terbebani APBD kita untuk membayar premi BPJS, apalagi pada bulan Juli 2020 premi BPJS naik 100%, dan kita tidak ingin pelayanan publik yang lain tidak berjalan gara-gara kita kehabisan anggaran untuk membiayai pengobatan gratis dengan pola BPJS. Dengan pola memperlihatkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, bukan berarti kita menurunkan kualitas berobat kita, bukan berarti kita menurunkan derajat pengobatan kita masyarakat Balangan untuk masyarakat Balangan, tetapi ini lebih bersifat penghematan anggaran. Pada tahun 2021 kita memiliki anggaran cuma 60 miliar di POPR. Bayangkan, anggaran 1,3 triliun kita cuma bisa belanja pembangunan yang ditaruh di PU sekitar 60 miliar. 60 miliar untuk membangun desa dan menata kota kita akan lambat, dan oleh karena itu kami akan melakukan langkah dan pola pengobatan gratis Kabupaten Balangan cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga, tapi tanpa mengurangi derajat pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Balangan terhadap kesehatan warga masyarakat Balangan. Kita akan melakukan studi banding ke Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, karena di sana telah menerapkan pola yang sama yang seperti kami sampaikan tadi. Jadi kepada masyarakat Balangan, kami harapkan... Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktunya 5 menit, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua KPU Balangan beserta anggota, Ketua Bawaslu, Bapak Moderator, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di rumah atau di mana saja berada. Kami dari Paslon nomor 2 akan menyampaikan visi dan misi pada saat kita akan mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati pada saat ini. Adapun visi dan misi kami adalah melanjutkan pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur kota dan desa menuju Balangan maju dan sejahtera. Sedangkan misi kita adalah
Di bidang pendidikan, kita akan tetap memberikan beasiswa kepada anak-anak mulai di anak SD, SMP, SMA, kemudian juga bagi anak-anak yang kuliah S1 dan S2 yang berprestasi maupun anak yang tidak mampu. Yang kedua, kita akan memberikan beasiswa kepada para dokter yang ingin mengambil spesialis. Yang ketiga, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang ingin menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang skill atau kemampuan melalui BLK. Sedangkan misi yang kedua adalah infrastruktur. Kita tetap melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di desa maupun di perkotaan. Revitalisasi pasar dan yang ada di kota dan di kecamatan. Selanjutnya juga kita akan meneruskan pembangunan kebun raya. Dan juga kita akan membangun semua desa melalui internet. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi kerakyatan. Kita akan membangun OKM yang ada, dan OKM ini nanti akan kita berikan kemudahan pinjaman melalui dana KUR tanpa anggunan dan tanpa bunga. Selanjutnya juga kita akan membina para koperasi yang ada di Kabupaten Balangan. Dan juga kita akan membangun dan membina pariwisata yang ada di desa-desa. Sebagai contoh bahwa banyak sekali kepala desa sekarang membangun objek-objek wisata seperti yang ada di Balida. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak para kepala desa yang telah membangun tersebut. Di samping itu juga kita akan tetap misi kita di bidang sosial budaya. Kita akan membenah rumah-rumah yang ada di Kabupaten Balangan, kemudian juga tetap memberikan honor bagi para guru kunjung, guru agama, baik agama Islam, agama Hindu, Buddha, dan lainnya. Kemudian juga kita tetap memberikan berupa dana untuk sumbangan keagamaan. Selanjutnya kita tetap melaksanakan program BPJS, karena program BPJS ini adalah merupakan satu-satunya kabupaten yang berani di Kalimantan Selatan untuk memprogramkan BPJS. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian kita juga akan membina dan memberikan uang makan kepada para anak yatim yang ada di panti-panti asuhan. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kita akan memberikan kepada para ASN untuk menjadi tenaga yang profesional. Di samping itu juga kita akan menambah uang kesejahteraan mereka. Di samping itu juga kita akan memberikan tambahan honor bagi tenaga-tenaga kontrak guru yang selama ini mengabdi di Kabupaten Balangan. Kiranya inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai visi dan misi kami ke depan, dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan? Cukup ya? Cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hadirin pemirsa dan pendengar warganet sosial media, telah kita simak bersama tadi penyampaian visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Untuk menambah semangat, marilah kita berikan tepuk tangan meriah kepada masing-masing pasangan calon. Sebelum kita masuki segmen kedua, marilah kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saatnya kita bersua lagi dalam pemilihan, datang memanggil kita, langkahkanlah kakimu dengan gaya dan sanak bertahan warga masyarakat Kabupaten Balangan. semangat yang tinggi. Walaupun di tengah pandemi COVID-19,
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2020 tetap digawe. Pilih Bupati dan Wakil Bupati Balangan yang terbaik menurut hati sampean berataan. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Jangan takutan, datang ke TPS. Dengan menerapkan protokol COVID-19. Rajin membasuh tangan. Selalu pakai masker. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hati gembira, Balangan Bumi. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Hadirin, pemirsa, pendengar, dan warganet sosial media, kita masuki segmen kedua, yakni menjawab pertanyaan dan menanggapi jawaban antar pasangan calon. Pertanyaan-pertanyaan ini telah disusun oleh tim perumus debat publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Balangan. Berikut profil singkat anggota tim perumus debat. Tim penyusun materi debat publik Balangan tahun 2020. Muhammad Effendi, Nurhalis Majid,
Mahyuni, Andi Tenri Sompa, Ami Cahyadi Masri, Muhammad Rudiansa. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet sosial media, tema debat pada segmen kedua ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Sebelum saya bacakan pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon, saya persilahkan terlebih dulu kepada perwakilan masing-masing pasangan calon untuk melakukan siun atau pingsut di hadapan saya untuk mengundi pasangan calon yang akan memilih lebih dulu amplop pertanyaan yang tersedia. Silakan Bapak-bapak. Saya hitung. Dalam hitungan ketiga, siun dimulai. 1, 2, 3. Baik. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memilih lebih dulu amplop yang tersedia. Selanjutnya memilih lagi satu amplop yang berisi pertanyaan debat. Kemudian diikuti pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih amplop yang tersedia. Untuk kemudian memilih lagi satu amplop yang berisi pertanyaan debat. Silakan dipilih. Amplopnya masih tersegel dengan rapat dari KPU Kabupaten Balangan. Silakan untuk memilih satu saja yang nanti akan saya bacakan. Baik. Sudah? Silakan. Saya minta satu saja. Satu amplop. Baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Saya akan perlihatkan kembali amplop berisi pertanyaan ini masih dalam kondisi bersegel dari KPU Balangan. Saya akan buka. Kepada pasangan calon nomor urut 2, saya akan bacakan pertanyaannya. Mohon disimak dengan baik, pertanyaannya tidak dapat diulang. Pertanyaannya adalah, mengingat kondisi Balangan bersifat spesifik dilihat dari aspek sosial budaya karena adanya masyarakat yang sudah bersentuhan secara langsung dengan budaya dan teknologi modern. Sementara ada juga komunitas masyarakat yang masih berada dalam lingkungan budaya tradisional. Pertanyaannya, apa yang akan Pian lakukan untuk menyahuti kepentingan dan kebutuhan mereka yang berbeda tersebut? Silakan untuk dijawab, waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi sesuai apa yang telah ditanyakan kepada kami, dalam rangka upaya untuk mengembangkan sosial budaya, kita sejak kami memimpin kemarin bahwa sudah membentuk kelompok-kelompok seni dan bahkan kita sudah membangun gedung seni budaya dalam rangka upaya untuk mengembangkan seni-seni budaya yang ada di Kabupaten Balangan. Selanjutnya pada sisi masyarakat yang agak maju, yaitu dalam hal ini dalam rangka upaya untuk mengembangkan di bidang pertanian, kami akan mencoba mengembangkan para petani milenial, sehingga yang selama ini para petani yang sudah ada itu banyak yang tidak mengerti tentang bagaimana memanfaatkan alat-alat pertanian. Nah, oleh karena itu dengan kita coba untuk mengembangkan petani milenial, diharapkan para petani ini bisa nantinya untuk mengembangkan atau memiliki teknologi-teknologi yang ada di Kabupaten Balangan. Untuk selanjutnya silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya.
Salah satu program kita ke depan adalah dengan program internet masuk desa. Lewat internet masuk desa nanti kita berupaya mendekatkan hal-hal positif di masyarakat kita, terutama di daerah-daerah pinggiran yang belum masuk internet, sinyal handphone dan sebagainya. Dengan begitu, insya Allah masyarakat kita pengetahuannya baik teknologinya akan bisa seimbang dengan masyarakat kita yang ada di kota. Harapannya di depannya nanti sebagian besar masyarakat kita bisa melek teknologi sehingga apa-apa yang informasi yang berkembang di masyarakat di luar bisa sesegeranya bisa diserap oleh masyarakat, diaplikasikan di masyarakat, meniru kemudian hal yang positif di masyarakat kita. Terima kasih. Cukup Pak Moderator. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapinya. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, kami akan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Jadi di Kabupaten Balangan, sebagaimana yang kita ketahui, Kecamatan Halong, kemudian Kecamatan Tebing Tinggi, ada beberapa desa yang masih kental dengan budaya, kearifan lokal, kebersahajaan mereka. Pemerintah daerah akan membangun desa-desa itu semuanya, tetapi tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada di sana. Kita masuk membangun mereka tanpa mengenyampingkan atau melunturkan budaya mereka, akan tetapi tetap menjaga budaya itu agar tetap terlaksana, agar tetap terjaga sampai anak cucu mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, di Tebing Tinggi ada masyarakat kita yang beragama Hindu. Kemudian di Kecamatan Halong ada yang beragama Buddha. Kemudian di Desa Liu dan Desa Gunung Riut ada yang beragama Nasrani. Tetapi mereka tetap melaksanakan nilai-nilai budaya leluhur mereka. Pembangunan masuk ke desa-desa mereka, baik pembangunan infrastruktur, baik pembangunan di bidang pertanian, baik pembangunan di bidang perkebunan, maupun pembangunan lainnya yang kita berikan kepada mereka. Pembangunan-pembangunan yang kita berikan kepada mereka, ini kita selaraskan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mereka. Harapan kita ke depan, desa-desa pinggiran yang mempunyai nilai-nilai budaya ini maju, sejahtera, lebih baik, dan di sisi lain nilai-nilai kebersahajaan tetap terjaga, tetap terpelihara, tetap terawat sampai ke depan. Budaya-budaya ini merupakan salah satu daya tarik masyarakat Balangan yang bisa kita jual keluar daerah, di samping pengembangan sumber daya alam kita di bidang pariwisata. Jadi ke depan kita bisa melestarikan budaya mereka dan bisa menjual nilai-nilai budaya mereka sebagai salah satu destinasi wisata Kabupaten Balangan keluar daerah. Ke depan ini akan terus kita pupuk, budaya ini akan terus kita pelihara tanpa ada bersinggungan kemajuan pemerintah daerah dalam hal membangun daerah mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi pernyataan pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sehubungan apa yang telah diuraikan dari paslon nomor 1 tadi, bahwa memang selama ini kita Kabupaten Balangan sudah memberikan semacam pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni yang ada di
kecamatan khususnya yang ada di kecamatan, baik di Kecamatan Halong maupun Kecamatan Tebing Tinggi, dan juga di kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Balangan. Dalam hal ini termasuk juga apa yang sudah dilakukan, kita telah memberikan semacam motivasi atau dorongan kepada mereka-mereka itu, utamanya bagi ketua-ketua kelompok, baik dari seni, apapun juga balai-balai adat yang sudah kita berikan, kita selalu memberikan ada semacam insentif lah pada mereka setiap bulan. Nah, oleh karena itu ini merupakan suatu respon dan rangsangan kepada mereka untuk berbuat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana sesuai dengan peraturan bupati bahwa setiap tokoh-tokoh adat itu telah mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. Nah, ini salah satu upaya dari pihak pemerintah bagaimana untuk merespon kepada mereka. Selanjutnya pada event-event ya hari-hari besar kita telah sering mendatangkan para seni-seni ya untuk kegiatan atau ditampilkan di tempat-tempat kita pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan hari jadi, kemudian hari nasional dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya seperti ini tentu saja telah membawa dampak yang positif bagi daerah kita. Bahkan pada saat kita kemarin mengikuti acara pentas seni di Jakarta juga kita ikutkan kepada mereka-mereka yang punya bakat seni ya. Kemudian juga kemarin telah kita kembangkan juga lagi dengan seni memelihara anggrek, yaitu di Singapura, kita ikutkan juga di sana. Jadi alhamdulillah selama ini kegiatan-kegiatan seperti itu kita berikan kepada masyarakat kita yang berada di Kabupaten Balangan. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Balangan memang potensi sekali terhadap kegiatan seperti itu. Dan kita juga selama ini Kabupaten Balangan tidak dilihat sebelah mata oleh kabupaten lain. Artinya selalu diperhitungkan baik dari segi seni dan lain sebagainya. Saya kira ini dari kami. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya saya akan buka amplop pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Saya perlihatkan amplop berisi pertanyaan ini masih dalam kondisi bersegel dari KPU Balangan. Saya akan buka. Kepada pasangan calon nomor urut 1, saya akan bacakan pertanyaannya. Mohon disimak dengan baik, pertanyaannya tidak dapat diulang. Berdasarkan data BPS tahun 2020, status pekerjaan utama masyarakat Balangan yang teratas adalah berusaha sendiri, yaitu sebanyak 24.206 orang atau 37,19%. Dalam hal ini adalah sebagian besarnya masyarakat Balangan cenderung berwirausaha secara mandiri atau berkecimpung dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pertanyaannya, apabila pian berdua terpilih, strategi kebijakan apa yang dilakukan dalam memfasilitasi dan mengembangkan UMKM dalam rangka mesejahterakan para pekerja sektor ini? Silakan untuk dijawab, waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan terkait dengan pembinaan UMKM. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada anggaran tahun 2020, porsi APBD Kabupaten Balangan tidak berpihak kepada UMKM. Anggaran untuk UMKM tahun 2020 yang diberikan oleh APBD Kabupaten Balangan hanya 0,3%. Jadi ini jauh dari harapan
para pengusaha-usaha kecil menengah harapan untuk disentuh oleh tangan pemerintah. Jika seandainya ulun dan Pak Haji Supiani mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Balangan, maka kami akan melakukan pembinaan. Kemudian juga melakukan pelatihan, pendampingan, dan memberikan anggaran yang cukup terhadap mereka pada APBD Kabupaten Balangan, baik dari sisi permodalan, baik dari sisi keterampilan membuat produk pekerjaan UMKM maupun membantu pemasaran produk hasil UMKM. Selama ini UMKM kita seperti yang saya sebutkan tadi tidak mendapat perhatian pemerintah yang cukup dari sisi anggaran. Kemudian kita tidak menutup mata bahwa pemerintah memang membantu UMKM dari sisi promosi, tapi dari sisi pemasaran yang lain ini mereka dilepas tanpa ada campur tangan pemerintah daerah terhadap produk mereka. Oleh karena itu ke depan, jika seandainya ulun dan Pak Haji Supiani mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Balangan, maka kami akan menghidupkan UMKM dan memberikan pelindungan terhadap mereka, baik berupa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa Perda maupun Perbuk. Misalnya ada UMKM kita yang menghasilkan baju sasirangan. Pemerintah daerah bisa membuat peraturan daerah supaya seluruh pegawai-pegawai yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Balangan paling tidak memakai 1 hari dalam 1 minggu produk UMKM kita yang ada di Balangan. Selama ini daerah tidak memberikan perlindungan aturan terhadap UMKM kita, sehingga ketika pegawai kita memakai baju sasirangan mereka boleh membeli ke Banjarmasin, bisa mereka membeli ke Martapura, sementara baju sasirangan kita tidak dipakai oleh pemerintah daerah kita di hari kerja dalam 1 minggu pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi pernyataan pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi kami setelah menyimak bahwa apa yang telah disampaikan tadi memang sudah ada sebagian yang telah kita lakukan melalui usaha-usaha yang kita bina selama ini. Melalui dinas sosial kita membina sebanyak 115 kelompok UMKM yang ada, kemudian juga yang telah kita latih melalui BLK itu seperti misalnya pembuatan baju sasirangan, kemudian juga bengkel kerja, dan juga banyak sekali jenis-jenis latihan yang sifatnya untuk usaha-usaha yang ada di masyarakat. Dan tentu saja ini juga akan menambah pengetahuan, pengalaman, penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa banyak sekali usaha-usaha yang telah kita bina selama ini. Namun kita menyadari juga bahwa kemampuan sumber daya manusia dan pemasaran kita cukup susah untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu ke depannya kita berupaya maksimal bagaimana kita akan mengembangkannya. Dan untuk selanjutnya silahkan Pak Wakil. Terima kasih. Memang 20% lebih BRD kita di Kabupaten Balangan itu disumbang oleh pertanian, perkebunan, termasuk juga perdagangan. Nah, mengenai UMKM memang ini dampak terutama era Covid ini sungguh terpukul para UMKM kita. Makanya kemudian kami berdua memprogramkan adalah program pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga ke depannya supaya UMKM kita ini di Kabupaten Balangan bisa berkembang maju.
Dua hal yang selalu menjadi permasalahan UMKM itu adalah masalah mental dan masalah modal. Masalah mental, skill, kemudian nanti kita bina lewat BLK, lewat pelatihan-pelatihan, sehingga UMKM kita di Kabupaten Balangan bisa bersaing dengan UMKM di kabupaten lain. Kita bantu kemudian bagaimana pemasaran produk-produk mereka, kita fasilitasi kemudian yang menjadi permasalahan mereka di bagian pemasaran. Nah, di bagian permodalan, ini tadi kami perulangi bahwasanya nanti ke depan kita akan siapkan dana untuk membantu sehingga nanti UMKM kita ini bisa dapat pinjaman yang kita agunannya dan kemudian tanpa agunan dan juga tanpa bunga, sehingga mereka akan ringan sekali dalam hal ini dalam melakukan bisnis mereka ke depannya. Terutama UMKM kita di Kabupaten Balangan yang kemudian didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi pernyataan pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ulun melihat bahwa perlindungan UMKM di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Amuntai, Kabupaten Baravai itu sangat luar biasa dibandingkan dengan perlindungan pemerintah daerah terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Balangan. Saya tidak mengatakan pemerintah daerah sekarang ini sedang membunuh UMKM kita. Berdirinya retail modern ini secara tidak langsung membunuh dan tidak memberikan kesempatan kepada UMKM kita yang ada di Kabupaten Balangan. Kita tidak mengerti bagaimana Barabai, Amuntai, dan Tanjung memberikan perlindungan terhadap usaha kecil menengah mereka dibandingkan dengan maraknya retail modern yang berdiri di Kabupaten Balangan. Ini sama saja dengan membunuh UMKM kita yang ada di Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, jika seandainya Ulun dan Pak Haji Supiani mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Balangan, maka karena retail modern ini sudah terlanjur barangnya berdiri di Kabupaten Balangan, paling tidak retail modern ini akan melakukan kerjasama dengan UMKM kita yang ada di Kabupaten Balangan. Misalnya produk UMKM kita dipasarkan oleh retail modern yang sudah terlanjur berdiri di Kabupaten Balangan. Tapi ke depannya kita harus ketat supaya UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang. Saya tidak bisa membayangkan jika seandainya berdiri 10 retail modern lagi sampai ke kecamatan-kecamatan kita. Habis pengusaha-pengusaha kecil kita akan mati nantinya. Maka ke depan kita akan perketat berdirinya retail modern ini. Dan yang seperti Ulun katakan tadi, karena ini sudah terlanjur berdiri, maka pemerintah daerah nanti akan duduk bersama dengan retail modern supaya produk-produk kerajinan yang ada di masyarakat Balangan ini bisa dipasarkan di toko-toko mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terhadap tanggapan apa yang disampaikan oleh pasangan paslon 2. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup? Waktu habis, terima kasih. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet sosial media, segmen kedua telah kita lalui. Mari berikan semangat dan tepuk tangan meriah kepada masing-masing pasangan calon. Baik, kita akan segera masuki segmen ketiga, tapi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ini tiba saatnya kita bersua lagi dalam pemilihan, datang memanggil kita
Langkahkanlah kakimu dengan gaya dan sanak bertahan warga masyarakat Kabupaten Balangan. semangat yang tinggi. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2020 tetap digawi. Pilih Bupati dan Wakil Bupati Balangan yang terbaik menurut hati sampean bertahan. ingat, Rabu 9 Desember 2020, Jangan takutan, datang ke TPS. dengan menerapkan protokol COVID-19. Rajin membasuh tangan. Selalu pakai masker. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hati gembira, Balangan bumi. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet media sosial, kita masuki segmen ketiga, menjawab pertanyaan dan menanggapi jawaban antar pasangan calon. Tema debat pada segmen ketiga ini yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah. Sebelum saya bacakan pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon, saya persilahkan terlebih dahulu kepada perwakilan masing-masing pasangan calon untuk kembali melakukan siun atau pingsut di depan saya untuk mengundi
Siapa pasangan calon yang akan memilih terlebih dahulu amplop pertanyaan yang tersedia? Silakan Bapak-bapak. Saya hitung dari hitungan pertama sampai ketiga. 1, 2, 3. Diulang. 1, 2, 3. Baik. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memilih lebih dulu amplop yang tersedia. Kemudian diikuti pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih amplop. Dan kemudian saya persilahkan kepada Bapak, nanti saya yang buka, Bapak. Saya yang akan buka. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Baik. Saya akan perlihatkan amplop berisi pertanyaan ini masih dalam kondisi bersegel dari KPU Balangan. Saya akan buka sekarang. Kepada pasangan calon nomor urut 2, saya akan bacakan pertanyaannya. Mohon disimak dengan baik, pertanyaannya tidak dapat diulang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 53 Junto Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pasal 25 menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah daerah dan BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% dari jumlah pegawai. Dan selain itu juga perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Pertanyaannya, apa kebijakan Bapak berdua agar pemerintah daerah, BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Balangan dapat memenuhi kewajiban tersebut? Silakan dijawab. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Pada kesempatan ini perlu kami jawab bahwa untuk Kabupaten Balangan bahwa disabilitas ini cukup banyak yang berprestasi, karena kita tahu semua bahkan ada salah seorang anak kita yaitu yang bernama Aimah ini tingkat dunia sudah, bukan lagi tingkat nasional, mewakili Indonesia. Dan alhamdulillah Saudara Aimah ini sekarang menjadi PNS di Jakarta, di generasi muda, pemuda olahraga. Jadi khususnya Kabupaten Balangan, bagi mereka-mereka yang mempunyai bakat untuk seperti itu, kita selalu memberikan bonus kepada mereka. Dan kita perhatikan bahwa banyak sekali penyandang cacat ini yang berprestasi. Dan oleh karena itu kita sudah menyediakan anggaran kemarin dan akan kita lanjutkan apabila kami nanti terpilih lagi. Dan untuk selanjutnya silakan Pak Wakil untuk menambahkan. Ya, terima kasih. Secara bertahap kita memperbaiki ruang-ruang publik ini supaya ramah disabilitas. Kemudian juga perkantoran-perkantoran kita secara bertahap kita perbaiki untuk ramah disabilitas. Nah, kedepannya memang harapannya kita punya program nanti lewat Perbub untuk kemudian kita terapkan di dinas-dinas dulu. Kedepannya masing-masing dinas kita harapkan bisa mempekerjakan penyandang para disabilitas ini secara perlahan-lahan, membekali mereka dengan skill-skill mereka di kantor, kemudian nanti diberdayakan sehingga kemudian mereka tidak merasa terpinggirkan.
kaum disabilitas ini benar-benar kita perhatikan. Nah, tadi telah disampaikan Pak Bupati, banyak saya kira, tidak 1-2 orang, banyak penyandang disabilitas kita yang berprestasi sampai tingkat dunia, nasional, dan sebagainya. Ini menjadi motivasi buat teman-teman disabilitas lainnya bahwa pemerintah Kabupaten Balangan sampai saat ini tidak pernah tutup mata dengan kaum disabilitas. Kita selalu support mereka, selalu fasilitasi mereka, bagaimana kemudian sehingga mereka bisa berprestasi. Nah, harapannya ke depannya ini akan bertambah, akan menjadi motivasi bagi yang lain dan kemudian bisa berkembang di Kabupaten Balangan yang kita cintai ini. Terima kasih, Menurut. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup? Baik, selanjutnya saya akan persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapinya. Waktunya 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Baiklah, kami akan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh paslon nomor urut 2. Kita jujur harus mengakui bahwa prestasi yang diberikan oleh penyandang disabilitas selama ini baik di tingkat nasional maupun sampai ke tingkat internasional itu tidak ada campur tangan pemerintah daerah untuk memberikan support dan pembinaan. Mereka berlatih sendiri, mereka latihan sendiri dengan biaya sendiri. Setelah mereka berprestasi di tingkat nasional, setelah mereka berprestasi di tingkat internasional, baru dikakui oleh pemerintah daerah kita. Ini adalah suatu kebanggaan. Nah, ke depan dalam visi misi kami, penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian kami. Di samping kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk lapangan kerja baik di pemerintah, baik di badan usaha milik daerah, juga kita akan melakukan pembinaan terhadap mereka untuk berjiwa wirausaha. Kita akan memberikan pelatihan-pelatihan, kita akan memberikan pendampingan-pendampingan, kita akan memberikan permodalan, dan kita akan membantu pemasaran mereka sehingga disabilitas ini memiliki kesempatan yang sama hidup dan menjadi pengusaha kecil menengah di Kabupaten Balangan. Jadi selaras dengan apa yang dimaksudkan dengan undang itu sudah pasti pemerintah daerah ke depan akan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka supaya penyandang disabilitas Kabupaten Balangan ini juga memiliki kesempatan yang sama dalam bidang pekerjaan, baik yang bisa direkrut oleh pemerintah daerah sebagai tenaga kontrak daerah, sebagai tenaga pegawai negeri sipil, sebagai pengusaha yang kita wadahi dalam pembinaan UMKM, maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang bersentuhan langsung dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Kabupaten Balangan lumayan banyak. Selama ini seperti yang ulun sampaikan tadi, mereka berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Tapi kita masih nol support, tidak ada pembinaan, tidak ada anggaran di APBD Kabupaten Balangan untuk mereka sampai hari ini. Ini jujur harus kita akui. Setelah mereka mengharumkan nama Balangan, baru pemerintah daerah Balangan mengakui bahwa ini adalah kebanggaan masyarakat Balangan. Ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Kita kalau sudah membina, kalau sudah APBD kita mengeluarkan untuk pembinaan mereka, mereka berprestasi, itu baru pemerintah daerah boleh berbangga diri bahwa apa yang kita bina merupakan prestasi di luar daerah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan buka amplop pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Saya perlihatkan amplop berisi pertanyaan ini masih dalam kondisi bersegel dari KPU Balangan. Dalam RPJM Kabupaten Balangan bahwa potensi daerah Kabupaten Balangan meliputi pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Kita ketahui bersama sekarang terlihat masih fokus untuk PAD adalah sektor pertambangan.
dan perkebunan, tapi masih abai untuk sektor perikanan dan peternakan. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah konkret Bapak berdua dalam memajukan sektor perikanan dan peternakan? Seperti apa kebijakan dari hulu dan hilirnya? Silakan untuk dijawab. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator terhadap waktu yang diberikan. Memang harus diakui bahwa tumbuh dan berkembangnya APBD Kabupaten Balangan ini sangat dipengaruhi oleh dana bagai hasil dari sektor pertambangan. Tetapi kita juga tidak melupakan bahwa potensi Kabupaten Balangan ini sangat besar untuk sektor perikanan dan sektor peternakan. NTB itu daerahnya tandus, rumput susah tumbuh di sana. Tapi mereka terkenal dengan daerah peternakan sapi. Bapak kalau pernah ke NTB, itu tanahnya relatif jauh lebih gersang daripada Kabupaten Balangan. Jadi kalau kita mau mengembangkan peternakan kambing, mau mengembangkan peternakan sapi, maka sebenarnya di Kabupaten Balangan ini adalah tempat yang sangat cocok, tempat yang sangat ideal karena didukung oleh kondisi alam. Begitu juga dengan sektor pertanian, begitu juga dengan sektor perikanan. Kita dari hulu sampai ke hilir Sungai Balangan ini mengalir air Sungai Balangan. Air sungai ini sangat potensial sekali untuk petani-petani keramba ikan yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi ke depan, jika Ulun dan Pak Haji Supiani mendapat kepercayaan dari masyarakat Balangan, maka sektor perikanan akan menjadi salah satu unggulan kita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Balangan. Jadi sektor perikanan, sektor peternakan ini harus kita kembangkan di Kabupaten Balangan, sehingga Balangan tidak menutup kemungkinan suatu saat menjadi swasembada daging. Tidak menutup kemungkinan suatu saat ke depan Balangan menjadi pusat sentra perikanan di Kalimantan Selatan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat Balangan bisa memenuhi kebutuhan daging tetangga-tetangga Kabupaten Balangan, misalnya Amuntai, Barabai maupun Tanjung. Begitu juga dengan sektor perikanan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kita di samping memberikan, bisa mengirim hasil perikanan kita, juga bisa mengirim bibit-bibit ikan ke kabupaten-kabupaten tetangga kita. Ini adalah merupakan satu potensi yang bisa dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Balangan ke depan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya yang bergerak di bidang peternakan dan di bidang perikanan. Demikian, terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapinya. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebelum kami menanggapi, kami ada sedikit koreksi dari paslon nomor urut 1 bahwa disabilitas tadi Balangan tidak ada ikut andil dalam pembinaan. Sebenarnya kita mulai seleksi misalnya bulu tangkis, renang dan sebagainya itu karena di tempat kita ini tidak ada kolam renang. Oleh karena itu kita kirim keluar daerah. Nah, dalam hal ini pada saat pengiriman dan biaya di sana itu adalah termasuk kita biayai dari daerah. Nah, oleh karena itu yang pertama. Yang kedua, masalah PAD. PAD kita sejak tahun 2017 itu berkisar cuma 60 miliar. Sekarang tahun 2019 ini sudah mencapai 80 miliar. Ini peningkatannya luar biasa signifikannya. Oleh karena itu ini melalui pajak, ya, melalui pajak yang kita terima selama ini. Dan untuk lebih jelasnya mungkin teman saya bisa menambahkan. Terima kasih Pak Bupati.
di Kabupaten Balangan, terutama saya kira masalah perikanan, memang perikanan kita ini kebanyakan perikanan rawa, karena tidak ada laut di Kabupaten Balangan. Nah, Kabupaten Balangan sejak tahun 2017, 2018 itu sudah launching yang namanya bioblok. Bahkan bioblok ini sudah menjadi percontohan oleh provinsi-provinsi seputaran Kalimantan Selatan. Bahkan Kalimantan Tengah pernah belajar Kabupaten Balangan tentang bagaimana membudidaya ikan lewat bioblok. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, dan kedepannya memang bioblok ini terus kita kembangkan. Kemudian masalah swasembada daging, sejak tahun 2017 juga Kabupaten Balangan itu sudah swasembada daging. Populasi sapi kita di Kabupaten Balangan itu lebih dari 6.000 sekarang. Memang untuk sapi potong yang dipotong setiap tahun di Kabupaten Balangan itu kisarannya sampai 1.000 ekor per tahunnya. Dan swasembada daging ini memang mayoritas itu adalah swasembada di ayam. Dan populasi ayam kita bahkan juga sudah sampai kita support sampai ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nah, memang kedepannya nanti di bagian perikanan akan kita terus dorong bagaimana perikanan kita akan terus berkembang, terutama di perikanan kolam terpal, kolam tanah, kolam semen dan sebagainya. Karena di perikanan di sungai lewat keramba-keramba sudah banyak bantuan yang kita gulirkan. Terima kasih, saya kira cukup. Waktu habis, terima kasih. Hadirin, pemirsa, pendengar dan warganet sosial media, segmen ketiga telah kita lalui. Berikan semangat dan tepuk tangan meriah kepada masing-masing pasangan calon. Kita akan segera masuki segmen keempat, yakni debat terbuka antar pasangan calon, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saatnya kita bersua lagi dalam pemilihan, datang memanggil kita, langkahkanlah kakimu dengan gaya Dan sanak bertahan warga masyarakat Kabupaten Balangan. semangat yang tinggi. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2020 tetap digawi. Pilih Bupati dan Wakil Bupati Balangan yang terbaik menurut hati sampean berataan. ingat, Rabu 9 Desember 2020. Jangan takutan, datang ke TPS. Dengan menerapkan protokol COVID-19. Rajin membasuh tangan. Selalu pakai masker. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hati gembira, Balangan bumi. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihnu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020.
Hadirin, pemirsa, pendengar, dan warganet sosial media dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan debat publik ini ke segmen keempat, yakni debat terbuka. Tema pada segmen keempat ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan persoalan daerah. Pada segmen ini, saya akan persilahkan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah kita mendengar paparan visi misi paslon nomor urut 1, menurut kami semua yang diprogramkan itu sudah kami laksanakan. Dan ini sangat bertentangan dengan misi saudara bahwa akan melaksanakan perubahan. Namun ada yang kami pertanyakan, masalah pengelolaan kesehatan, karena sejak tahun 2018 Balangan sudah melakukan pengobatan gratis melalui program BPJS, dan ini sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden, yaitu berupa ONHC atau Universal Health Coverage. Pada misi saudara atau pada misi nomor urut 1 menyatakan pengobatan gratis yang diperluas hanya dengan menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Apa yang saudara maksudkan? Jelaskan. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup? Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan Kota Balangan ini berjalan sangat lambat sekali. Bahkan lampu merah pun tidak ada di Kabupaten Balangan. Sementara kita sudah 17 tahun menjadi kabupaten. Kabupaten Balangan ruas jalan kembar, jika seandainya dibandingkan dengan Kecamatan Batu Kajang, kita sudah kalah panjang ruas jalan kembar kita. Dan bahkan Kecamatan Batu Kajang sudah memiliki lampu merah. Lalu ada pemikiran inovatif kita dari pasangan kami bahwa kita perlu melakukan terobosan-terobosan supaya pelayanan publik yang lain bisa berjalan. Kita tidak mau APBD kita tersedot habis sementara banyak pelayanan publik lain yang mesti kita biayai. Banyak jalan-jalan dan jembatan yang masih banyak perlu perhatian. Guru perlu disejahterakan, tenaga kesehatan perlu disejahterakan. Pembangunan di pedesaan, jalan produksi, jalan pertanian masih perlu kita perbaiki. Ada kenaikan BPJS pada bulan Juli 2020. Kalau tanpa kenaikan APBD kita tersedut 42 miliar, bayangkan kalau kenaikannya 100%, berarti ada angka sekitar 80 miliar yang harus kita bayarkan ke BPJS. Padahal tidak semua pemegang kartu BPJS setengahnya berobat ke rumah sakit, paling 10-20% yang sakit. Artinya pemerintah daerah selama ini membayar premi bagi masyarakat yang belum tentu sakit dan berobat ke rumah sakit. Ke depan kita akan memberikan layanan pengobatan gratis tanpa mengurangi kualitas, cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Kita nantinya akan melakukan studi banding ke Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Mereka sudah melakukan atau menjalankan pengobatan gratis ini sejak Januari 2020. Artinya APBD mereka yang diketuk pada bulan November 2019 itu disetujui pada tahapan evaluasi di Sumatera Selatan. Oleh karena itu kami berpikir efisiensi ke depan supaya kita bisa memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat kita, tetapi kita juga bisa memperbaiki jalan-jalan kita yang rusak. Kita bisa memperbaiki jembatan-jembatan kita yang rusak. Kita bisa memberikan bantuan-bantuan sosial yang lebih ditingkatkan.
kita bisa mensejahterakan guru-guru kita bisa mensejahterakan guru-guru agama kita bisa mensejahterakan tenaga-tenaga medis kita bisa mensejahterakan linmas-linmas kita yang menjaga desa, menertibkan desa. Kita bisa alihkan anggaran itu untuk pembangunan yang lain tanpa mengurangi kualitas pelayanan di bidang kesehatan masyarakat pemerintah daerah terhadap masyarakat Kabupaten Balangan. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan balik terhadap pernyataan pasangan nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya fokus berkaitan dengan program BPJS. Kita telah menerima instruksi Presiden nomor 8 tahun 2017. Semua gubernur, bupati tidak dibenarkan melakukan apa saja kegiatan yang bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Kalau kita lihat contoh yang saudara kemukakan dengan menggunakan KTP saja, kita mau berobat masyarakat kita di Balangan ke Berabaya aja tidak diterima, ditolak itu. Tapi kalau kita menggunakan kartu BPJS, kita rujukan ke Banjarmasin kah, ke Kandangan kah, atau ke Jakarta kah. Bahkan ada yang sekarang ini anak-anak kita yang operasi di Surabaya selama 16 hari dengan menggunakan kartu BPJS, itu biayanya berapa itu? Nah, dan untuk diketahui anggaran yang digunakan mulai tahun anggaran 2018 itu hanya berkisar antara 26 miliar saja. Dan insya Allah tahun 2020 ini pun berkisar antara itu. Namun kita sebagai di dalam perencanaan harus membuat semacam ada prediksi-prediksi sehingga kita menganggarkan itu pada tahun 2021 ini kita tidak kurang dari 32 miliar, saya kira itu. Dan untuk selanjutnya silakan, tadi ada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Terkait dengan BPJS, saya kira kalau kita kembalikan lagi pengelolaan kesehatan ini seperti dulu, sebelum tahun 2018, kita menggunakan pengelolaan kesehatan kita dengan menunjukkan KTP. Nah, khawatirnya dengan adanya kenaikan BPJS ini, nanti yang bayar BPJS-nya siapa? Saya kira kalau ini nanti yang bayar BPJS masyarakat, ini akan sangat memberatkan masyarakat kita secara keseluruhan. Karena jelas Undang-Undang BPJS itu menyatakan bahwa seluruh masyarakat kita wajib mengikuti yang namanya BPJS. Kalau dikembalikan ke pengelolaannya seperti dulu lewat KTP dan sebagainya, lewat dan KK, saya kira nanti masyarakat kita akan kesusahan mereka untuk membayar iuran BPJS tiap bulannya. Bahkan ke depan sudah kita programkan dengan Pak Ansarudin, ke depan nanti tidak hanya BPJS kesehatan masyarakat, tetapi juga BPJS tenaga kerja juga akan kita bayarkan, akan kita pemerintah daerah tanggung. Jadi nanti tenaga-tenaga kontrak kita, karyawan-karyawan kita di berbagai macam bidang pekerjaan akan kita daftarkan menjadi peserta BPJS tenaga kerjaan. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya, saya akan persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Sebelum ulun memberikan pertanyaan, saya akan menanggapi sedikit. Kita bukan berarti menghidupkan Jamkesda. Dulu tidak pernah kita berobat menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Sekarang kita menerapkan pola itu bukan berarti kita menghidupkan Jamkesda, tapi ada pola lain. Memang ada aturan dari Kementerian Kesehatan, tetapi ketidakmampuan pemerintah daerah untuk membayar premi BPJS itulah yang menjadi alasan Kabupaten Lahat Sumatera Utara sehingga mereka mendapat restu dari Kementerian Kesehatan, dan buktinya APBD mereka dijalankan tahun 2020. Memang ada aturan, tetapi ada pengecualian bagi daerah yang tidak mampu supaya pelayanan publik yang lain bisa berjalan. Oke, baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan. Pada pemilu 2015, sehati pada waktu itu Pak Ansarudin berpasangan dengan Pak Saifullah. Beliau berjanji kepada masyarakat Balangan bahwa
Kalau kami, kata beliau terpilih waktu itu, maka harga karet di Kabupaten Balangan itu paling murah Rp7.500 per kilogram. Apabila harga karet di pasar lebih murah daripada Rp7.500, maka pemerintah daerah akan memberikan subsidi. Itu apa yang diucapkan oleh Pak Ansarudin waktu itu, bahkan direkam oleh salah satu warga. Pak Ansarudin pengalaman 2 kali jadi wakil bupati. Yang saya tanyakan, apakah pian sadar waktu itu berjanji kepada masyarakat bahwa bukan kewenangan bupati untuk menentukan harga karet. Harga karet ini jangankan jabatan bupati, jabatan gubernur, bahkan presiden aja kan bisa menentukan harga karet gitu kan. Nah, ulun bertanya kepada pian, apakah pian sadar waktu itu menjanjikan sesuatu kepada masyarakat? Dan apakah pian mengetahui bahwa itu bukan kewenangan jabatan bupati untuk menentukan harga karet? Demikian, terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Satu pertanyaan yang baik sekali berkaitan dengan janji kami pada saat Pilkada tahun 2015. Jadi ceritanya begini, pada saat itu kita harga karet berkisar antara 5.500 sampai 6.000. Bahkan pada saat itu setelah kami terpilih sampai 2016 itu naik sampai 8.000. Nah, mengapa kami berani menjanjikan harga karet 7.500? Karena kami berupaya satu perjanjian itu kami akan memberikan dorongan kepada diri kami bagaimana kami bisa supaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat Balangan ini melalui harga karet. Kami berupaya maksimal. Pernah kami datang ke Kementerian Pertanian, Perkebunan, menanyakan bagaimana sih apakah diperbolehkan kita mendirikan pabrik karet yang berada di Kabupaten Balangan. Karena di Kabupaten Balangan ini hampir 30.000 hektar itu petani karet, dan ini juga telah dibuktikan bahwa banyak sekali penghasilan karet yang ada di tempat kita. Namun sangat disayangkan kita punya potensi karet, ternyata di daerah kita tidak ada pabrik karet. Nah, selain itu kita berupaya lagi melalui OPB. OPB artinya apa? Usaha pengelola boker. Ini kita bentuk di tiap-tiap kecamatan dan kita bentuk melalui koperasi-koperasi. Dan mereka ini kita berikan suntikan dana melalui dana KUR. Alhamdulillah ini juga salah satu upaya kita untuk bagaimana meningkatkan harga karet. Namun harga karet ini tadi sudah disampaikan itulah dah mendunia, karena kalau dunia itu sudah memerlukan sangat banyak, ini bisa harga karet bisa naik. Namun janji kami itu ya itu adalah merupakan satu janji yang kami upayakan. Bahkan kami pernah kunjungan ke Kalimantan Barat, ke Sambas. Di Sambas itu pabrik karet yang luar biasa, sedangkan di sana itu salah satu daripada potensi dari Balangan yang menerima ke sana. Jadi hampir 20.000 ton satu tahunnya dari Balangan. Nah, kenapa tidak bisa di tempat kita ini? Oh, sekalinya pabrik-pabrik ini ada semacam asosiasi. Kita tidak semudah apa yang kita inginkan untuk mendirikan pabrik. Karena asosiasi ini yang sudah melarang. Bahkan pada saat saya menjadi wakil, itu zamannya dulu kita sudah ada memberikan kesempatan kepada pihak pengembang untuk mendirikan pabrik. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya saya akan persilahkan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan balik terhadap pernyataan pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Jadi yang ulun tanyakan kepada paslon nomor 2 bukan upaya yang dilakukan, tetapi sadar apa tidak sadar bahwa janji itu tidak bisa dilaksanakan gitu kan. Karena bukan kewenangan jabatan bupati untuk menentukan harga karet. Ulun tadi sudah memberikan penyampaian, jangankan jabatan bupati, jabatan gubernur, bahkan jabatan presiden aja tidak bisa
menentukan harga karet karena harga karet komoditas internasional. Tapi paslon 2 waktu itu berani menjanjikan. Sayangnya masyarakat petani sama dengan dikasih angin sorga waktu itu. Mereka mungkin masyarakat kita kurang wawasan, begitu diberi angin sorga langsung ternyata tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah, jadi untuk perkaretan ini kami dari paslon nomor 1 rencananya akan mendirikan perusahaan daerah. Perusahaan daerah yang bergerak di bidang perdagangan karet. Jadi perusahaan daerah ini posisinya bukan menentukan harga karet, tetapi mengendalikan harga karet supaya harga di tingkat petani jangan jauh selisihnya dengan harga di tingkat pabrik. Ini benar-benar 100% kewenangannya ada di jabatan bupati. Jadi kami berani menjanjikan ini karena ini bisa dilaksanakan. Kalau kita menjanjikan menentukan harga karet 7.500 bukan kewenangan bupati, kami tidak berani menjanjikan itu. Kami menjanjikan kepada masyarakat untuk mendirikan pabrik, keputusan akhirnya ada di tangan investor, ada di tangan pengusaha, ada aturan. Nah, kalau kita ke depan untuk perkaretan di Kabupaten Balangan, maka kita akan mendirikan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perdagangan karet, sehingga perdagangan karet ini ada campur tangan pemerintah daerah sampai ke tingkat pabrik. Jadi tidak seperti selama ini, harga karet berfluktuasi, selisih harga antar pabrik dan pasar di tingkat desa, tidak ada campur tangan pemerintah daerah sama sekali. Ke depan, pemasaran karet di Kabupaten Balangan harus ada campur tangan pemerintah daerah melalui keberadaan perusahaan daerah. Kemudian apa yang kami sampaikan dalam visi misi ini semuanya terukur, bisa dilaksanakan sesuai dengan jabatan bupati dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi tidak benar juga paslon 2 apa yang ada di dalam visi misi ini sudah dilaksanakan oleh paslon 2. Tidak benar itu. Kemudian kami sedikit mengoreksi tentang program swasembada daging yang 6.000 di Balangan. Itu di atas kertas saja. Di lapangan tidak ada, bahkan 2 tahun sudah rumah potong hewan kita tidak jalan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Wakil tadi, bioplok tidak ada yang berhasil di Kabupaten Balangan. Jadi kita berbicara fakta. Waktu habis, terima kasih. Hadirin, pemirsa, pendengar dan warganet sosial media, segmen keempat telah kita lalui. Untuk itu, marilah kita berikan tepuk tangan meriah untuk masing-masing pasangan calon. Sebelum kita masuki segmen terakhir, marilah kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ini tiba saatnya kita bersua lagi dalam pemilihan, datang memanggil kita, langkahkanlah kakimu dengan gaya Dan sanak bertahan warga masyarakat Kabupaten Balangan. semangat yang tinggi. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2020 tetap digawe. Pilih Bupati dan Wakil Bupati Balangan yang terbaik menurut hati sampian berataan. ingat, Rabu 9 Desember 2020, Jangan takutan, datang ke TPS. dengan menerapkan protokol COVID-19. Rajin membasuh tangan. Selalu pakai masker. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hati gembira, Balangan bumi. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield.
Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Hadirin, pemirsa, pendengar, dan warganet sosial media dimanapun Anda berada. Kita masuki segmen debat terakhir, yaitu segmen pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Saya akan persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh warga Balangan yang kami cintai dan kami sayangi. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Balangan yang telah andil dalam membangun daerah Balangan. Sehingga dalam masa 5 tahun terakhir ini, kita bisa bersama-sama membangun benua Sanggam yang kita cintai. Visi dan misi 5 tahun kemarin telah kami lakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Balangan, yang dibuktikan dengan beberapa prestasi-prestasi daerah yang bisa kita raih, diantaranya dari sisi pengelolaan keuangan. Kita memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian selama 7 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan tata kelola transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prestasi daerah lainnya adalah diraihnya OHC, di mana hal ini adalah merupakan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan secara gratis kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan. Sejak tahun 2017, Balangan telah melaksanakan program pengobatan gratis bagi seluruh warga masyarakat Balangan. Prestasi daerah lainnya adalah diperolehnya penghargaan Adiwiyata
mandiri tingkat nasional, di mana hal ini menunjukkan bahwa kita sangat peduli terhadap lingkungan serta memberikan edukasi kepada generasi berikutnya akan pentingnya pendidikan lingkungan hidup. Dalam hal ini pengelolaan dan penataan kebersihan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Balangan juga sangat konsentrasi untuk membenahinya. Hal ini dibuktikan kita telah diberikan piagam penghargaan Adipura oleh pemerintah pusat. Penghargaan bukan suatu hal yang kita kejar, tetapi pelayanan kepada masyarakat itulah yang menjadi tujuan utama kita. Oleh karena itu, seluruh penghargaan kita terima tersebut adalah sebagai prestasi dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Balangan. Dan inilah bukti bahwa kita telah bersama-sama membangun daerah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai terakhir, kami sampaikan 2 buah pantun. Cari kupu-kupu di dalam taman, kupu-kupu didapat di dalam genggaman. Pilihlah pemimpin yang berpengalaman, Ansarudin Iswan jadi idaman. Kepada seluruh ke pasar Lampihung menukar baju, tukarlah baju yang berkantung 2. Amun Balangan hendak lebih maju, pilihlah kami nang nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup? Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 5 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk session closing ini. Seluruh warga Balangan yang ulun cintai dan ulun banggakan, ulun lahir dan besar di Balangan, mencintai Balangan karena ini tanah kelahiran ulun dan ulun dibesarkan. Kita selama ini memiliki APBD yang besar, tetapi APBD kita yang besar ini tidak berbanding lurus dengan pembangunan yang kita rasakan dan yang kita lihat di Kabupaten Balangan. Kenapa? Karena ada salah kelola keuangan pemerintah daerah. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Haji Ansarudin, ulun tidak menyerang pribadi beliau, tetapi mengkritisi kebijakan beliau yang beliau lakukan yang tidak berpihak kepada masyarakat Balangan selama ini. Salah satu contoh, ketika beliau dilantik, beliau memekarkan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Balangan. Tadinya dinas arsip daerah dengan perpustakaan 1 kepala dinas, sekarang menjadi 2 kepala dinas. Dulu perhubungan dengan informatika 1 kepala dinas, sekarang menjadi 2 kepala dinas. Dulu pemuda olahraga dengan pariwisata 1 kepala dinas, sekarang menjadi 2 kepala dinas. Total semuanya menjadi 9 dinas. 9 dinas ini kalau dirata-ratakan menghabiskan dana operasional 6-7 miliar, maka sekitar 54 miliar dana Kabupaten Balangan yang tidak bisa digunakan untuk belanja pembangunan. Ini artinya Balangan kehilangan kemampuan untuk membangun. Ke depan, jika seandainya ulun dan Pak Haji Supiani mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Balangan, maka dinas ini akan dirampingkan supaya terjadi efisiensi dan efektivitas APBD Kabupaten Balangan. Dana lebih daripada operasional yang terjadi pemborosan ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji, meningkatkan guru TPA kita, meningkatkan guru-guru sertifikasi kita yang selama ini dihapus tunjangan daerahnya, meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer, kontrak, dan komite yang ada di Kabupaten Balangan, juga meningkatkan bantuan-bantuan dana hibah kepada rumah-rumah ibadah. Jadi kita ke depan akan melakukan perbaikan dan penataan ulang SOTK yang ada di Kabupaten Balangan supaya jangan sampai ada pemborosan, sehingga pemborosan itu mengurangi kemampuan kita untuk belanja ke pembangunan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kami akan menempatkan skala prioritas benar-benar yang prioritas yang kita laksanakan. Tidak seperti sekarang ini, kesalahan dalam memandang skala prioritas. Balangan ini tidak terlalu penting untuk berdirinya kebun raya ataupun hutan kota. Kenapa? Karena sedikit kita ke pinggiran kota sudah hutan gitu kan.
Sedikit kita ke pinggiran Balangan sudah kebun raya, kebun-kebun masyarakat. Yang kita perlu tata adalah kota kita, bukan kebun raya gitu kan. Jadi ke depan kami dan Pak Haji Supiani benar-benar akan menempatkan skala prioritas yang benar-benar prioritas yang akan kita laksanakan. Kalau tidak prioritas nanti dulu. Kebun raya menurut hemat kami yang cocok itu Amuntai, Barabai atau Tanjung. Karena mereka di sana kekurangan hutan dan kekurangan kebun di sekitar kota mereka. Nah jadi kalau Balangan, kebun raya atau hutan kota kita perlunya mungkin 100 tahun ke depan, bukan sekarang gitu kan. Sekarang yang diperlukan perbaikan jalan-jalan dan jembatan yang ada yang rusak di desa-desa kita. Nah jadi ke depan skala prioritas benar-benar bukan hanya sekedar teori, tetapi pelaksanaan di lapangan mulai perencanaan sampai penganggaran ini benar-benar kita mengedepankan skala prioritas. Jadi kesalahan skala prioritas ini sangat fatal sekali yang ada di Kabupaten Balangan. Kemudian yang selanjutnya kami meminta pada closing ini dukungan kepada seluruh masyarakat Balangan. Mari kita selamatkan Balangan. Kita bersama-sama menuju perubahan di Kabupaten Balangan supaya Kabupaten Balangan lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Kita ingin masyarakat kita sejajar dengan kabupaten lain. Kita ingin masyarakat kita sejahtera. Kita ingin masyarakat kesehatannya diperhatikan tanpa membebani APBD kita. Kita ingin memberikan beasiswa bukan hanya kepada anak yang berprestasi, tetapi kita juga akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu yang selama ini menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Balangan. Selain itu kita juga akan memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang mengharumkan nama Balangan. Selama ini anak-anak kita, mahasiswa kita yang mengharumkan nama Balangan tidak mendapat sentuhan dari pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih. Hadirin, pemirsa, pendengar dan warganet media sosial yang kami hormati. Telah sampailah kita pada penghujung debat publik pertama pada hari ini. Untuk itu, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada seluruh pihak yang terlibat dalam debat publik ini. Telah kita lalui sesi debat publik pertama, mudah-mudahan pian bisa mengambil hikmahnya. Semoga debat ini bisa membantu pian-pian menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Saya Fathur Rahman Kurnain selaku moderator mengucapkan maaf jika terdapat kesalahan dan kehilafan selama memimpin debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah debat sesi pertama pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun pemilihan 2020 dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Untuk menandai berakhirnya sesi debat pertama pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Saya Antun Nurrahmi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri.